Kenapa tidak petani-petani muda yang sudah eksis itu ini diberikan stimulus? Ya. Pakan tidak ada. Betul. Jadi tidak hanya manusia yang stunting sekarang, ikan juga stunting. Bagaimana melahirkan bibit yang bagus? Betul. Saya juga tetap harus kuat, saya juga tetap harus memotivasi mereka. Harus survive, saya ya? dipercaya sama mereka untuk duduk di sini gitu kan, nggak mungkin saya menyerah begitu aja seperti itu. Karena ibu juga suka masak dan bahkan suka masaknya yang suka berkuah-kuah. Lah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Gimana kabarnya? Ketemu lagi dong ya. Di pagi harinya tentunya di Vox Pop Podcast ketemu lagi barengan Kakang Ray yang selalu gendut ya. Itu berarti Ray-nya happy-happy aja. Semoga sobat Vox Pop happy-happy semuanya. Meskipun dalam kondisi pandemi tetap jaga protokol kesehatan ya. Maskernya, menjaga jaraknya dan juga jangan lupa mencuci tangannya. Nah, seperti biasa di Vox Pop Podcast kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan orang-orang hebat yang terus berjuang demi aspirasi rakyatnya. Dimana lagi kalau bukan di Vox Pop Podcast dengan anggota DPRD Jawa Baratnya. Nah, sekarang kali ini datang dari fraksi Gerindra Persatuan. Dapilnya ini Dapil 5 ya, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Terus juga komisinya Komisi 2. Siapa lagi kalau bukan Dr. Anda Hajalina Ruslinawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera selalu ya Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Sebelumnya Ray mau mengucapin terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sama-sama. Saya juga berterima kasih udah diundang ke sini. Oke, sama-sama juga Ibu karena kita bakal ngobrol-ngobrol sore hari ini ya Bu ya. Siap. Nah, tapi sebelumnya Ray mau nanya dulu dong, kesibukannya hari ini ataupun beberapa hari ini ngapain aja nih Bu? Tetap kita keliling Jawa Barat meninjau, memonitoring dan mengevaluasi beberapa mitra kerja kita sehubungan dengan anggaran yang sudah dilaksanakan dan program yang akan dikerjakan di tahun 2022. Iya. Oke, jadi lagi persiapan KUA PPAS ya? Iya, siap. Betul banget. Ini lagi gencar-gencarnya banget karena Ray lihat tuh juga rapat sama mitra dan yang lain-lain. Semoga nanti ada hasil yang memuaskan ya Bu ya. Amin. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, tentunya kita ada fakta-fakta seru. Fakta apa tuh? Makanya langsung kaget Ibu ya. Fakta apa tuh? Apa yang ditemukan tentang saya? Banyak nih. Enggak sih, banyak sih, cuma ada 3 ya. Pertama, Ibu ini adalah seseorang yang suka dengan tanaman, bahkan pernah membudidayakan tanaman herbal. Itu yang pertama, ya kan? Nanti kalau misalkan ada klarifikasi atau kesalahan bilang aja ya Bu ya. Yang kedua, ternyata Ibu juga pernah menjadi wakil ketua kalau tidak salah kelompok tani nelayan andalan. Iya. Betul. Dan ketiga, menjabat anggota DPRD-nya sudah 3 periode, 2009, sekarang 2021, 2009, 2014 dan 2019. Oke, yang pertama deh ya. Ini membudidayakan tanaman, khususnya tanaman herbal. Iya. Suka banget sama tanaman ini, Ibu. Begini, dulu kan saya di Jakarta ya. Saya kerja di Jakarta, mengais rezeki di Jakarta. Ada kalanya kan saya tuh pulang kampung dan saya hobi jalan gitu. Hari ini trekking kemana, minggu depan trekking kemana gitu. Saya melihat kondisi teman-teman petani di Sukabumi khususnya. Itu kok dari dulu seperti itu aja. Dan mereka rata-rata petani konvensional gitu ya. Yang basically mereka tuh melakukan budidaya khusus untuk kebutuhan perut mereka. Sisanya baru dijual. Jadi pengen diri sendiri lah ya. Nah, dan mereka konvensional, tidak pernah menggali ilmu bagaimana hasil pertanian mereka itu melimpah dan bisa mempunyai added value gitu ya. Betul. Bagi mereka itu mereka tuh tidak. Jadi apa yang diturunkan oleh leluhur mereka, cara membudidaya tanaman yang mereka kita lakukan, even tidak memberikan added value. Bagi mereka cukup untuk memenuhi perut mereka sudah selesai gitu. Gak ada perkembangan yang lain-lainnya itu. Seperti itu. Betul. Saya berkeinginan gimana ya caranya. Saya sebagai putra daerah kepikiran gitu loh. Bisa nggak sih saya mencoba memotivasi mereka untuk melakukan budidaya itu
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu, Oke, seperti itu gitu. ya. Dan kemudian saya berpikiran hijrahlah dari Jakarta itu ke Sukabumi. Oh, dari Jakarta ke Sukabumi. Nah, saya Oke. tuh 20 tahun di Jakarta, kuliah di Jakarta, merintis karir di Jakarta gitu. Oke, dikira dari Sukabumi ke Jakarta. Kebalik ya, dari Jakarta Iya, ke Sukabumi. Iya. Oke. Awal memang dari SMA di Sukabumi, Betul. kemudian di Jakarta Jakarta lamanya, kuliah, betul ya. kemudian ya berkarir di sana. Terus saya cukup inilah bisa bisa eksis di Jakarta. Tapi Oke. saya melihat gitu di daerah ini kok teman-teman saya cuma seperti itu saja, Oke. tidak meningkat penghidupannya seperti Betul. itu gitu ya. Akhirnya saya hijrahlah ke Sukabumi gitu ya. Ada beberapa lahan pertanian yang milik keluarga yang kemudian dikelola oleh petani dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Akhirnya saya mencoba kemudian kira-kira apa ya, komoditas apa yang bisa menghasilkan Menghasilkan sesuatu yang betul. bisa menghidupi kita. Betul, Dan juga memotivasi petani itu untuk beralih Iya. komoditasnya, tidak hanya itu Yang saja. nggak itu seperti aja gitu kan, ya berubah gitu Iya. kan. Dan ketika saya memulai menanam, itu kan lama. Iya. Kurun waktunya tuh setahun baru bisa panen. baru panen. Gitu ya. Lepas itu saya terus juga keliling dan mencoba mempengaruhi teman-teman petani atau Oke. petani, yuk kita based on market lah. Iya, betul. Kebutuhan apa sih? Apa yang dibutuhkan masyarakat ya? Market. Mana ya penjual yang dibeli ya, betul. Yang dibutuhkan pasar apa Betul. sih gitu. Kita coba melakukan budidaya itu untuk memenuhi kebutuhan pasar Oke. seperti itu. Daripada sekarang kadang petani itu surplus. Ketika Oke. surplus kan hasil pertanian, Iya. harga anjlok, akhirnya Betul. tidak menjadi apa-apa bagi Betul. mereka. Ya kembali lagi bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa petani mah cuma berkalang daki. Iya, gitu betul kan. ya, benar. Kita harus merubah mindset mereka Oke. gitu loh. Dari pertanian bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Bahkan terakhir ya, tahun-tahun terakhir saya selalu ketika saya reses, saya menghimbau anak-anak muda gitu Oke, ya, betul. memotivasi mereka someday bahwa produksi atau komoditas pertanian akan menjadi produk unggulan dan tidak tutup kemungkinan ini akan harganya lebih tinggi dari emas. Oke. Sudah terbukti Betul sekarang sebenarnya. bagaimana fluktuasi harga cabai Betul, dan bawang seperti betul. itu. Gila-gilaan ya. Nah, gila-gilaan. Kenapa ini tidak ditangkap oleh kaum Betul, muda? betul. Jangan berpikiran bahwa ya karena mindset mereka bahwa petani itu cuma Petani bergaul itu, dengan iya. tanah, dengan lumpur cangkul, dan kemiskinan seperti Betul, itu ya. betul. Ya itu harus dirubah. Dan sekarang terbukti betul. kan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Betul. ke mereka sedikit menggerakkan hati mereka bahwa anak-anak muda terutama ya Betul. untuk mencoba bergelut di dunia pertanian karena menurut mereka ini tidak seksi. Oke, Ini miskin. bukan sektor seksi ya. Nah, itu betul. dia, seperti Apalagi itu. zaman-zaman anak-anak zaman sekarang kan pengennya kantoran. Nah. Terus yang kerja yang 8 jam sudah gajinya tetap. Ya gitu kan rata-rata kan. Betul ya. Padahal kan kalau mereka mau dari dunia pertanian ini bisa menjadikan sesuatu asal mereka mau berinovasi. Mereka harus kreatif lah ya. Betul. Seperti itu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang budidaya ya kan, ibu sendiri berbudaya tanaman. Apakah ada background nih? Katanya kan pendidikannya juga bukan tanaman, tapi kan publikasi iya. Saya backgroundnya itu PR, public relations Publikasi kan, sebetulnya. publikasi kan, benar, Tapi Mas. ketika di daerah ini background akademis itu tidak berlaku Nggak kan. kepake. Nggak kepake sama sekali. Jadi saya berpikir ya ini harus menjadikan produk unggulan. Coba saya kan kampung identik dengan pertanian. Betul. Saya coba terjun ke sananya. Langsung ya. Dan ketika saya melihat ya waktu itu lagi gencar-gencarnya back to nature. Betul, back to nature, Ya, betul. baik khususnya tentang pengobatannya. Oke. Saya mempelajarinya dan kemudian ada MOU lah dengan salah satu pengusaha membudidayakan tanaman tertentu. Oke. Tapi ketika saya panen yang dijanjikan itu dihargai per kilonya cukup menarik bagi saya. Oke. Ternyata jauh, cuma 10%. Oke, dibayarnya. cuma 10%. Iya. Akhirnya saya berpikir, waduh,
ini mau dikemanakan? Saya kembali mencoba mengatasi, mencari solusi tentang keterpurukan harga ini. Saya ikut sekolah lagi. Sekolah pengobatan tradisional. Oh, jadi bukan tanaman herbalnya, tapi sekolah pengobatannya. Sekolah pengobatannya. Kalau budidaya saya otodidak ya. Betul. Cari literatur. Betul. Dan pada akhirnya saya juga diminta menjadi widyaswara. Keliling Indonesia juga ngajar bagaimana cara budidaya tanaman obat seperti itu. Dari on farm sampai off farm gitu ya. Langsung lah. Nah, makanya jadi ini ya wakil ketua ini ya kelompok tani nelayan andalan. Iya. Itu gimana? Jadi dari awal dari situ memang concern dengan pertanian, akhirnya langsung didapuk lah ya bisa kancep. Gimana ceritanya? Lucu ceritanya. Gini, ketika saya melakukan budidaya tanaman obat, saya sebut aja ya salah satunya Mahkota Dewa. Betul. Itu kebetulan kementerian itu mau ada presentasi masalah Mahkota Dewa ke Jerman waktu itu. Ke Jerman. Dan mereka butuh visualisasi tentang tanaman Mahkota Dewa ini. Betul. Hanya saja kan kebanyakan tanaman Mahkota Dewa ini ditanam di pekarangan. Ada yang 10, yang nggak skala besar lah ya. Kecil-kecil lah ya. Iya, cuma pekarangan biasa. Nah, dalam bentuk hamparan itu konon cuma punya kami lah. Betul. Nah, akhirnya dari kementerian datanglah untuk syuting, untuk bikin visualisasi tentang Mahkota Dewa ini. Dan ini tentu saja awalnya baik Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi maupun Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat tidak tahu. Jadi nggak tahu dulu. Ketika kementerian datang, induk semangnya lah, akhirnya mereka juga baru tahu bahwa ada loh seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu kami memiliki 350 jenis tanaman obat. Wow. Dan beberapa komoditas yang skala besar kita tanam dan akhirnya kerjasama dengan Bu Marta Tilar sebagai pemasok bahan baku jamu dan kosmetik seperti itu. Dan kemudian saya juga lolos menjadi pengobat tradisional. Jadi herbalis ceritanya. Lulus ya. Iya, karena ketika sekolah pengobatan tradisional ini nggak mudah gitu. Betul. Kebanyakan yang mengikuti pendidikan ini mereka yang usianya sudah lanjut gitu. Sementara kalau ujian itu perlu pemahaman, perlu daya ingat yang kuat lah seperti itu. Dan jam terbang juga ya tentang pemahaman tentang obat-obatannya juga. Iya, karena kalau ujiannya tuh nggak notabene cuma tertulis doang. Praktek juga gitu ya. Misalnya tanaman obat diangkat ini. Ini apa? Ini gitu. Nama tumbuhan ini apa? Efek farmakologisnya seperti apa? Kandungan kimianya apa? Nama latinnya apa? Seperti kontraindikasinya seperti apa? Seperti itu. Jadi emang kayak farmasi tapi emang khusus buat herbal ya? Betul, seperti itu. Jadi dari 100 yang ikut ujian paling yang lulus cuma 1 atau 2. Dari Ibu salah satunya? Alhamdulillah. Jadi benar-benar ya. Jadi maksudnya ketika memang budidayakan tuh memang benar-benar terjun langsung gitu ya. Maksudnya tuh nggak benar-benar cuma sedikit paham aja gitu, tapi semuanya digarap semuanya. Based on tadi itu yang pasar akhirnya menjatuhkan harga. Betul. Mau nggak mau saya kan harus menangani dari hulu sampai hilir. Betul. Gitu ya. Jangan sampai ketika saya harus menjual saya tidak tahu kemana. Betul. Nah, itulah based on itu. Dan kemudian juga pada akhirnya di dunia pendidikan herbalis ini mereka itu banyak sebagai pelaku pengobat tradisional tapi mereka tidak melakukan budidaya. Ini saya tangkap untuk jadikan pasar saya. Pasar ya. Nah, tentang bercerita tentang ini kalau kelompok tani nelayan andalan ceritanya seperti apa? Iya. Nah, kemudian tadi saya bilang kementerian Dinas Provinsi datang ke tempat saya, Dinas Kabupaten datang. Tidak terkecuali juga kelompok tani nelayan andalan ini juga. Datang juga. Oh, ada petani nih. Padahal saya memang tidak asalnya tidak berafiliasi dengan pemerintah ya. Betul. Pribadi aja lah ya. Pribadi aja lah seperti itu. Tapi ketika ada teman-teman petani lain yang datang dan mereka juga mungkin butuh support pemikiran bagaimana tentang dunia pertanian di Sukabumi, akhirnya gue ikut gabung ke sana seperti itu. Nah, selama di sana temuan-temuan apa aja sih yang mungkin bisa dikatakan ini baru loh buat Ibu atau bahkan ini loh yang benar-benar concern harus ditingkatkan gitu, seperti apa? Iya.
Yang tadi saya bilang mereka tuh konvensional gitu loh. Ada beberapa juga petani yang concern di komoditas dan mereka sudah berpemikiran bahkan sudah ekspor gitu ya. Tapi tidak sedikit. Kenapa tidak juga kemudian teman-teman yang sudah belum berpemikiran seperti itu kita rangkul. Betul, nah, itu gunanya kita bergabung dalam kelompok seperti itu. Jadi memang arahnya lebih bagaimana mengekspansi lah ya. Betul. Dan juga lebih inovasi daripada pertanian ini sendiri. Nah, kita berbicara tentang kedewanan di mana Ibu sudah 3 periode ya, 2009, 14 dan 19. Iya. Apakah selama menjadi anggota dewan memang concern terhadap pertanian ataupun memang 2009 lebih concern kemana atau 2014 concern di mana, itu seperti apa, Bu? Iya. Ketika saya concern memotivasi dan bergelut di dunia pertanian, gabunglah ke Kontak Tani Nelayan Andalan. Betul. Dan juga HKTI ya. Betul, HKTI. Di tengah itu kemudian saya diajaklah. Ada seorang bapak yang ingin mendirikan rumah buat petani. Selama ini petani tidak didengar oleh pemerintah. Dukungan pemerintah itu kecil terhadap petani. Gitu. Jadi ini rumah ini menghimpun teman-teman petani yang mau memperjuangkan nasib petani seperti itu. Saya bilang apa? Partai katanya. Pak Prabowo mau mendirikan Partai Gerindra. Saya bilang mohon maaf. Saya dan keluarga tidak pernah terjun partisipasi langsung lah ya di politik praktis gitu. Betul. Ya. Enggak, kami tidak. Bahkan saya tuh amat sangat antipati mungkin. Sebetulnya ya. Sebetulnya ya seperti itu. Tapi ketika teman-teman petani bilang nanggunglah katanya gitu. Ayo kalau memang mau memperjuangkan, berjuanglah di sini. Gitu. Akhirnya ya kemudian ikut sertalah membidani lahirnya Gerindra. Sebagai salah satu pendiri kan ya. Iya, di Sukabumi waktu itu. Ya, kemudian ternyata di provinsi ini kekurangan juga perempuan. Kan harus 30% kuota. Betul, ya. Akhirnya saya ditarik ke provinsi seperti itu. Jadi di Provinsi Jawa Barat. Ini mantap loh ternyata ya ceritanya. Nah, ketika menjabat sebagai anggota dewan, apakah memang dari awal sampai akhir sekarang ini masih tetap concern dengan pertanian atau tidak, Bu? Seperti apa? Di komisi per komisi. Saya concern tetap di komisi 2 yang menangani masalah pertanian ya, di rumpun pertanian. Bahkan banyak teman-teman yang menanyakan ke saya, kenapa selalu di komisi 2? Apa tidak bisa bekerja di komisi lain? Betul. Bukan itu. Saya merasa punya beban moral karena saya di awal diusung sama teman-teman petani. Betul. Awalnya juga masuk ke Gerindra karena memang saya di pertanian. Rasanya saya mengkhianati mereka ketika saya harus pindah ke komisi lain. Bukan tidak mampu bekerja di bidang lain, enggak seperti itu juga. Kita semua bisa lah ya beradaptasi dengan komisi lain. Betul. Jadi memang kayak udah janji lahir batin kayaknya ya dengan petani ya. Saya diusung petani, diangkat oleh petani, diperjuangkan oleh petani, maka juga saya mungkin harus berjuang lebih untuk petani. Apapun di luar sana berbicara apa, saya nggak peduli. Yang penting saya konsisten dengan teman-teman petani. Nah, tadi kan berbicara tentang petani dan yang lain-lain. Sekarang kita berbicara tentang masa kini, di mana bisa dikatakan pertanian secara garis besar ya, Bu ya, itu semakin tersisihkan lah ya, bisa dikatakan. Dalam artian secara usia produktif petani kan rata-rata hampir 50 tahun. Ternyata saya baru tahu tuh ya. Bahkan hanya 40% itu pun juga kan tidak sampai angka 50% ke atas. Sebenarnya permasalahan pertanian sekarang di Jawa Barat itu seperti apa sih, Bu? Banyak sekali. Langsung menghela napas gini. Aduh, apa ini? Saya ini sudah 3 periode di komisi 2. Saya merasa bahwa kok saya kayaknya sia-sia aja perjuangan di komisi 2 seperti itu. Karena permasalahannya ternyata tidak banyak yang terselesaikan gitu. Betul. Itu apa dong, boleh di-sharing dong ke saya dong gitu, Bu. Pertama. Alih fungsi lahan. Demikian gencarnya alih fungsi lahan. Kami komisi 2 tidak bukannya tidak peduli. Kami pernah mencoba membuat perda inisiatif tentang
perlindungan lahan pertanian. Oke, perlindungan lahan pertanian. Kenyataannya ini mentok di Kemendagri karena bukan kewenangan kita. Oke, pusat. Bukan juga. Kota kabupaten. Oh, di bawah. Yang punya malah. wilayah kan mereka. Oke. Tanah mereka mau dijadikan apa? Entah Betul. itu mau dijadikan minimarket itu izinnya kan ada di bawah ya. Betul, seperti Oke. itu. Akhirnya mentok gagal lah. Gitu seperti itu. Itu alih fungsi lahan. Kemudian petani-petani kita semakin tua karena ya sebagaimana kita ketahui jarang anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Iya, betul. Seperti yang tadi di awal saya bilang, betul. petani itu cuma berkalang daki, petani itu Iya. identik dengan kemiskinan. Betul. Sementara anak-anak muda yang fashionnya sekarang Iya. seperti kita tahu Betul. enggak ada tuh Iya. keberpihakan. Nah, alhamdulillah kemudian sekarang juga di Provinsi Jawa Barat di Indonesia ini Betul. sudah ada program petani milenial. Hanya saja mungkin ini ya petani milenial ini juga kita harus betul-betul diperhatikan dari A sampai Z. Karena apa? Apa betul program yang dicanangkan oleh pemerintah itu tepat sasaran? Oke. Gitu ya. Tidak sedikit sekarang dengan program ini banyak berbondong-bondong anak muda kemudian ingin menjadi petani milenial. Basically mereka bukan petani loh. Oh iya, betul. Untuk menjadi seorang petani itu butuh jiwa yang tangguh loh. Betul. Iya. Bukan berarti saya menolak atau menentang program pemerintah, Betul. tidak. Kenyataannya di lapangan Iya. sekarang ini gitu ya. Dengan ada program itu harapan mereka, wah ada ini ibaratnya ada semut, ada gula, ada semut. Oh, betul. Nih ada gula nih dari Iya, pemerintah. Mereka berbondong-bondong datang ke sini. Betul. Tapi mereka tidak paham Oke. apa petani milenial itu seperti apa. Mereka tidak paham. Konteksnya cuman tahu, oh ini ada Anggaran nih, ya, gitu. ada nih, seperti betul, itu. Betul. Nah, ketika mereka kemudian mengakses program ini, yang di awal beranggapan bahwa mereka tuh dapat mengakses anggaran, kemudian mereka lakukan budidaya dan dapat itu, mendapatkan itu, kemudian bebas begitu aja. Oke. Kan ini harus dikembalikan. Betul. Setelah tahu ini anggaran itu harus dikembalikan, akhirnya banyak juga yang kabur seperti itu ya gitu kan. Nah, saya tuh menghimbau ke pemerintah, kenapa tidak sedikit juga ternyata anak-anak muda karena di masa pandemi ini kemudian banyak yang di PHK gitu ya, banyak pengurangan tenaga kerja seperti itu. Akhirnya mereka balik betul ke dunia pertanian. Betul. Nah, tinggal saja mana yang benar-benar concern ke dunia pertanian, mana yang tidak. Itu kita harus jeli seperti itu. Betul. Ya kan, apa gunanya ada penyuluh di lapangan? Betul. Mereka kan lebih dekat ke lapangan, mereka lebih tahu kondisi di lapangan dan bagaimana eksistensi dari pelaku pertanian ini. Betul. Baik dari petani yang telah terdahulu menaik profesi seperti itu. Kemudian ada yang benar-benar dari awalnya bekerja di kantoran kemudian beralih. Serius nggak sih mereka seperti itu? Betul. Itu datanya ada di penyuluh karena mereka terdekat seperti itu. Kenapa tidak gitu ya? Petani-petani muda yang sudah eksis itu ini diberikan stimulus, anggaran atau apapun lah program dari pemerintah. Ketimbang sekarang petani-petani milenial yang memang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Nah, akhirnya ini anggaran kan akan blast. Betul. Jadi cuma sia-sia akhirnya ya. Seperti itu. Nah, tapi kan pertanyaannya gini, di sisi lain kan jadi dilema ya Bu ya, bisa dikatakan dalam artian kondisi petani di Jawa Barat khususnya kan sedang krisis nih gitu kan. Ada petani milenial jadi hawa segar nih. Sebenarnya yang harus diperbaiki lebih dulu itu ya dari segi apa sih yang harus diperbaiki? Apakah dengan menguatkan petani milenialnya sendiri ataupun dengan pertanian secara umumnya gitu yang harus dibenarkan dulu? Ya sekarang aja ini ya Bang Rey. Anggaran untuk rumpun pertanian itu kecil sekali. Saya dan teman-teman Komisi 2 keliling Jawa Barat miris sekali melihat UPTD ya? Melihat balai-balai, melihat satuan pelaksana dari balai-balai tersebut, dari masing-masing dinas rumpun pertanian ya. Bagaimana fungsi mereka katanya harus melayani masyarakat. Katakanlah melakukan penyemaian atau melakukan pembibitan, itu yang harus dibagikan ke masyarakat. Contoh dari kehutanan ya,
kan mereka harus melakukan persemaian untuk kemudian melakukan reboisasi atau penanaman di lahan kritis. Ini anggaran nggak ada untuk melakukan. Anggarannya nggak ada. Jadi cuma kena refocusing itu mereka tidak melakukan. Ada yang melakukan tapi swadaya. Tapi berapa persen sih yang harus di cover dari hasil persemaian swadaya ini? Gitu kan sebetulnya. Juga demikian di perikanan, kemarin saya pergi ke Cianjur, ke Ciherang ya. Di situ satuan pelaksana perikanan yang harusnya juga ada restocking. Iya, betul. Mereka juga dituntut PAD gitu loh. Betul. Dituntut PAD. Secara dituntut loh ya. Mereka bilang pakan tidak ada. Betul. Jadi tidak hanya manusia yang stunting sekarang, ikan juga stunting. Bagaimana melahirkan bibit yang bagus? Betul. Seperti itu. Pokoknya miris di lapangan, makanya saya bilang. Iya, makanya gini, banyak juga tadi Ibu juga singgung tentang alih fungsi ya. Saya pernah sempat ngobrol dengan teman-teman ahli planologi juga yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah tertentu di Provinsi Jawa Barat juga yang sudah alih fungsi, yang harusnya itu menjadi wilayah pertanian, perkebunan, kok sekarang jadi pabrik itu seperti itu. Betul. Makanya. Nah itu kewenangannya izinnya kan ada di kabupaten. Tapi juga gini, ada lahan-lahan idle yang dimiliki Provinsi Jawa Barat juga. Ada baiknya memang serahkan aja lah, gitu loh, untuk ditanami daripada nganggur, gitu kan, seperti itu. Banyak sekali. Ini kan tentunya juga akan menghasilkan PAD juga buat Jawa Barat ketika ini ditangani dengan baik, seperti itu ya. Sayang. Makanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan itu ke wilayah kebijakannya di kabupaten kota, apakah memang kita sebagai Provinsi Jawa Barat tidak bisa membuat regulasi gitu Bu untuk pengaturan nih di bawahnya seperti itu? Kita sifatnya koordinatif aja. Turunan dari undang-undang. Tapi untuk itu kan adanya di sana juga. Kita nggak bisa mengintervensi. Nggak bisa intervensi langsung ya. Iya betul. Jadi memang sedikit pusing juga ya. Makanya karena ini ya bisa dibilang tadi juga mereka dituntut PAD tapi dalam artian secara regulasi atau bantuan dan yang lain-lain memang tidak disupport gitu ya. Iya, yang padanya mereka bilang ini seharusnya untuk restocking. Padu tutut sama pakan buat pakan. PAD. Iya, buat PAD ya. Restocking PAD gitu kan. Restocking itu ya. Karena harus store untuk ke PAD. Restocking untuk kemasakan kan sebaran ke masyarakat. Akhirnya karena harus PAD jadi stoknya jadi dijual seperti itu. Betul. Untuk PAD, untuk PAD. Betul seperti itu. Kan sedih gitu betul, ya. Betul. Itu baru di peternakan sama kehutanan. Kemudian demikian juga dengan perkebunan. Juga. Kopi. Betul. Dulu kan janji juga dengan 2 juta kopi. Sekarang mau apa yang dilakukan? Betul. Anggaran juga nggak ada. Sementara di bawah masyarakat menunggu-nunggu mana nih kopi betul. Yang dijanjikan itu. Betul. Nah, harapan mereka juga kan digadang-gadang kan dari kopi ini penghasilannya lebih tinggi ketimbang komoditas yang lain. Betul. Kemudian berbondong-bondong lah. Ya sekarang kan juga mungkin melihat masyarakat petani kopi gitu ya, melihat juga di pasaran banyak kafe-kafe yang membutuhkan kopi. Betul. Mereka berpikir wah ada. Pasarnya sudah ada nih. Nah betul. Mereka berbondong-bondong juga ingin melakukan budidaya kopi. Betul. Kenyataannya sekarang juga bibitnya juga tidak ada. Jadi memang kayaknya yang permasalahannya itu dari hulu ke hilir tuh memang ada ini ya, ada obstacle tertentu ya. Ketika dari hulunya sudah hilirnya obstacle-nya di tengah-tengah. Ya, ada yang di hulunya memang jadi masalah, tapi hilirnya sudah ada, kayak pasarnya udah ada, tapi hulunya. Nah, ini mungkin sebagai sebagai catatan Ibu di Komisi 2. Tapi gini ya Bu, secara pribadi, jujur-jujuran aja, pernah nggak merasa untuk udahan deh ngurusin pertanian gitu, maksudnya dalam artian aduh capek nih gitu. Sampai detik ini saya akan bergunakah ke depan, akan kembalikah bisa mengembalikan dunia pertanian gitu. Dengan kondisi seperti ini saya agak frustasi. Pesimis. Iya betul. Sedikit pesimis lah. Tapi gini. Tapi tentu saja hal ini juga tidak diinginkan oleh masyarakat kan. Betul. Gitu. Saya juga tetap harus kuat, saya juga tetap harus memotivasi mereka. Harus survive. Saya dipercaya sama mereka untuk duduk di sini gitu kan. Nggak mungkin saya menyerah begitu aja seperti itu. Jadi memang harus tetap survive gitu. Tapi gini, orang kan pasti ada lelahnya dong Bu ya. Pasti ada capeknya. Nah pasti Ibu juga pasti kan
punya banyak cabang pikiran yang lain. Ada nggak sih tips, trik ataupun juga kiat-kiat ataupun juga kegiatan-kegiatan yang biasanya ibu lakukan ketika sedang penat-penatnya, sedang capek-capeknya? Apa sih hobi apa sih yang biasa dilakukan gitu? Saya keliling. Keliling. Saya ketemu dengan mereka, nge-recharge kembali ke saya. Oh gitu iya. Mereka tuh masih tetap butuh perhatian kita ya. Oke. Seperti itu. Saya kalau Sabtu Minggu biasanya ya pulang ke kampung, pulang ke daerah, keliling lagi, ngobrol dengan mereka, dengan petani-petani, apa harapan mereka seperti itu gitu kan. Ya ternyata sekarang banyak juga anak-anak muda yang kemudian terjun ke dunia pertanian, dan alhamdulillahnya tidak hanya di on farm, mereka juga di off farm. Kemudian mereka dari hasil pertanian yang mereka budidaya, mereka jadikan satu produk yang mempunyai added value. Kemudian ya mereka jual sendiri gitu kan. Dan mereka sudah tahu sekarang, sudah paham memang harus based on marketnya gitu. Jadi sudah self selling juga mungkin ya mereka. Jadi dari produksi sampai dengan selling juga mereka lakukan sendiri gitu. Iya betul. Tapi kalau misalkan berbicara tentang dapil nih gitu kan. Nah, sebenarnya permasalahannya kan sekarang Sukabumi ini kan luas ya. Sukabumi ini luas. Apakah memang permasalahannya emang tok di pertanian aja, ataupun memang masih ada masalah-masalah yang lain yang memang sedikit ibu pikirkan gitu tentang dapil nih? Masalah klasik kalau di dunia pertanian maupun akhirnya berujung di UMKM ya. UMKM, gitu kebanyakan. Masa klasik itu adalah permodalan. Dan keterbukaan pasar. Oh itu, jadi permasalahannya permodal ya, di hulu dan hilir juga tetap ya. Tetap di hulunya modal ya, pasarnya hilirnya seperti apa. Jadi, tapi kan gini, sekarang kalau misalkan untuk pasar ekspor sendiri sih untuk pertanian gimana sih Bu untuk Jawa Barat? Apakah memang terbuka luas ataupun memang kita masih bersaing? Katanya kan tadi juga Ibu sempat bilang kita kan cabai aja di Jawa Timur ya lebih tinggi kan ya? Iya. Jawa Barat itu saya bilang di awalnya bahwa Jawa Barat itu merupakan konseptor yang handal. Betul. Yang berbagai daerah di luar Jawa Barat ini belajar dari Jawa Barat tentang pertanian. Karena Jawa Barat itu saya tadi bilang konseptor. Melahirkan bibit-bibit unggul. Mereka banyak belajar ke Jawa Barat. Tapi endingnya, yang endingnya bahwa pemasok kebutuhan nasional, contoh katakanlah saya bilang cabai maupun ikan bukan dipasok oleh Jawa Barat. Ini produk unggul dari kita di Jawa Barat. Mereka belajar ke Jawa Barat, diadop sama mereka, kemudian mereka budidayakan, mereka merupakan pemasok kebutuhan pasar yang besarnya mereka, bukan kita. Saya pertanyaannya masalahnya di mana itu, Bu? Kok bisa kayak gitu? Ibu lagi tarik nafas lagi. Ya, itu tetap juga ya. Keberpihakan anggaran untuk saat ini. Orang Jawa Barat itu jago-jago. Sebenarnya ya. Jago-jago melahirkan produk-produk yang unggulan. Cuma ya harus ada dukungan anggaran untuk pengembangan itu seperti itu. Jadi memang dari hulunya ya. Ya memang alih fungsi lahan juga berpengaruh, tapi tidak berpengaruh besar. Bisa lah katakanlah misalnya lahan pertanian menyusut, tapi kan kita bisa melahirkan bibit-bibit unggul. Yang katakanlah misalnya dulu itu satu pohon cabai sampai akhir masa tanam itu bisa menghasilkan 2 atau 1,5 sampai 2 kilogram cabai. Nah, dengan bibit unggul itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 kilogram cabai. Seperti itu kan. Itu untuk mensiasati berkurangnya lahan pertanian. Sebenarnya bisa diatur ya. Dari mana itu bisa itu? Tetap ada support anggaran. Tapi kan support anggaran juga untuk dunia pertanian ini kecil. Itu aja. Intinya di anggaran susah ya untuk itu. Dan sebenarnya kalau untuk Jawa Barat sendiri tidak bisa ngotak-ngatik anggaran itu ya. Untuk DPRD. Iya. Speechless sih saya. Speechless lah ya. Tapi itu mungkin sudah jadi. Kita sudah berusaha ya. Dari Komisi 2 sudah berusaha, kemudian mensupport anggaran dari semua OPD yang mitra kerja komisi kita gitu ya. Tapi ya mungkin anggaran di sana ya? Jawa Barat sendiri. Ya memang seperti itulah ya. Ya memang dibutuhkan ke
program lain, Iya. infrastruktur atau apa ya, Ya. tetap kembali dunia pertanian masih tetap kecil Masih tetap support kecil, anggarannya. betul ya. Ini juga menjadi salah satu catatan mungkin ya buat masyarakat juga di rumah tuh ya. Kalau misalkan memang mau bertani, ya ayo bertani tapi seriusin kalau kata ibu ya. Dari hulu sampai hilir harus ada solusinya, betul. Nah, tadi berbicara tentang petani milenial. Tadi memang tadi sudah disebutkan juga disentil sama ibu tentang bagaimana yang akhirnya mereka kabur lagi karena memang ada permasalahan di petani milenial. Secara komisi, catatan-catatan apa saja yang mungkin selain itu yang bisa di-share sama kita tentang petani milenial ini, Bu? Ya, awal mungkin ya, mereka harus dibina, Oke. mereka harus juga diberikan motivasi gitu, Oke. bahwa dunia pertanian juga bisa menjanjikan kok Betul. untuk kehidupan mereka. Ya. Petani juga bisa sejahtera kok. Oke, betul. Tapi petani yang seperti apa? Ya itu Iya. tadi harus punya kreativitas, harus punya Betul. inovasi di sini gitu ya. Dan saya selalu ketika saya assessment, ayo anak-anak Iya. muda, ayo Betul. terjun ke dunia pertanian. Betul. Dunia pertanian ini tidak memerlukan syarat background akademis seperti apa. Betul. Asal mau dan mau belajar. Betul. Itu bisa menjadikan kita itu sesuatu seperti itu. Ya, saya juga pernah berbicara dengan teman yang mereka itu teman saya ini dia 5 tahun di Jepang, Bu. Ya, dan saya tanya, kamu di Jepang kerja apa? Jadi petani katanya. Dan saya bilang, perbedaan petani Indonesia dengan petani di sana apa? Saya bilang, ya mereka lebih memanfaatkan teknologi itu. Jadi benar-benar inovasinya tuh benar-benar gila-gilaan tentang pertanian. Maka akhirnya Inovasi ini dari mana datangnya? dari mana tuh, Bu? Pemerintah mereka Ya, yang pemerintah concern yang terhadap concern mereka, betul. Bahkan kan sampai banyak orang yang mereka yang pegawai, bahkan kan di Jepang sendiri sekarang kan angka bukan urbanisasi ya, tapi perpindahan dari kota ke desanya itu semakin tinggi dibandingkan kita kan orang-orang Indonesia mungkin ataupun negara-negara lain, urbanisasi itu kan tinggi dari desa ke kota. Tapi kalau di Jepang itu bahkan dari kota ke desa karena memang peluang-peluangnya ini ya. Ya, kita harus merubah mindset anak-anak muda itu betul. yang sulit mungkin mereka beranggapan bahwa petani tadi itu kemiskinan, Betul. itu harus dirubah gitu loh. Bahwa dunia pertanian itu bisa menyajikan buat mereka seperti itu. Nah, Oke. ini pemerintah juga harus support gitu Harus loh. support, ya. Masalah ini. Betul. Ini kan juga kecil. Ya sekarang ada program petani milenial ini. Ya juga harus concern Harus gitu, concern. harus concern, nggak bisa selewatan begitu aja. Jangan hanya bikin program, tapi harus dikawal dari membidani sampai mereka berhasil jadi benar-benar jadi entrepreneur gitu kan, seperti itu. Aduh, ya emang kalau masalah dana susah ya, Bu ya. Dana. Saya pikir gini, Oke. Jawa Barat ini mau dibawa kemana? Oke. Apakah Jawa Barat ini dunia pertanian ataukah industri? Betul. Atau kedua-duanya? Betul. Ini mau mana dulu nih? Iya. Memang harus ada salah satu yang dikorbankan. Betul. Gitu loh. Iya. Yang konon katanya mayoritas penduduk kita ini petani boyau gitu loh. Yuk lebih perhatikan lagi yuk masyarakatnya, Iya, betul, petaninya betul, seperti betul, itu. betul. Ya kan tadi saya bilang anggaran untuk pertaniannya kecil dari dulu. Bahkan ketika periode saya kedua serapannya kurang dari 4% dari anggaran Jawa Barat. Nggak sampai Mau 10. jadi apa? Nggak sampai 10 ya. Tapi 5 aja enggak. Tapi saya acungin jempol buat mitra-mitra kerja Betul. Komisi 2 ya semua. Even anggaran kecil mereka tetap Iya, concern. Mereka tetap bertahan. Bagaimana mereka memberdayakan diri. Hanya saja memang ketika untuk pengembangan itu perlu support dana itu mereka give up seperti itu. Ya pasti mereka juga. Ya karena mungkin mereka juga tidak bisa berjuang sendiri mungkin. Ya. Jadi harus ada sisi kanan sisi kiri yang saling support gitu. Mereka punya ide, mereka punya Betul. konsep, tapi tanpa support anggaran juga susah seperti itu. Nah, jadi tentang petani milenial. Kalau misalkan dari segi tanaman dan yang lain-lain, sebenarnya yang cocok untuk Jawa Barat sendiri apa sih? Yang cocok untuk ditanam di Jawa Barat ataupun hampir semua pertanian di Jawa Barat itu cocok gitu. Tanaman-tanamannya seperti apa? Jawa Barat ini dianugerahkan Allah itu bak surga. Apapun bisa ditanam di Jawa Barat. Oke. Apapun. Nah, karena Jawa Barat itu bisa ditanam apa aja.
Iya. Jadinya nggak fokus juga mungkin. Jadi nggak fokus. Semua ingin ditanam. Semua ingin, mana sih produk unggulan Jawa Baratnya? Oke, gitu betul, kan? betul. Itu yang harus Diiniin ya. dikonsentrasikan, harus difokuskan. Tadi Iya. berbicara tentang tanaman-tanaman ataupun pertanian perkebunan. Kalau secara pribadi, Ibu kalau misalkan tanam ataupun misalkan menanam sesuatu lebih suka selain herbal ya. Iya. Itu suka apa dong? Kopi. Kenapa dengan suka? Kopi kan dulu pemerintahan Belanda konon datang ke sini tuh ke Jawa Barat tuh. Yang pertama ditanam kan kopi. Kopi, betul. Jawa Barat itu kopinya unggulan. Sebenarnya. Dan mohon maaf, saya pernah juga ikut pengawalan ketika launching kopi Preanger ya. Oke. Di Jerman. Itu sambutan pasar luar. Itu baik Banyak, sekali. ya. Hanya saja ini bagaimana tentang Sustainable-nya, betul. Bagaimana ini untuk survive-nya itu ya? Iya. Bertahan itu ya. Kemudian memenuhi kuota enggak? Oke. Volume. Itu yang susah ya. Iya. Nah, ketika sekarang masyarakat menyambut ini ya keberadaan kopi Jawa Barat itu yang katanya konon di luar lebih unggul. Iya. Karena bibit tidak ada, mereka juga akhirnya Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. seperti itu. Luar biasa loh kopi Jawa Barat ini. Cuma pernah saya waktu itu ada pameran kopi di mana ya, di Trans Studio Mall ya. Saya himbau, kebanyakan petani-petani ini juga ijon petani kopi itu. Ijon. Atau kalau enggak, mereka tidak melindungi produk Preanger, Japa Preanger ini, kopi Japa Preanger ini. Mereka kalau ada yang lebih menguntungkan, misalnya, katakanlah, mohon maaf nih, Ya. pedagang-pedagang dari Aceh, dari Sumatera betul. datang ke sini, Betul. mereka membeli produk kita, Betul. dibawa ke mereka, kemudian di branding dengan Sidikalang lah, Iya, atau kopi Aceh Gayonya, Gayo, padahal ya. itu produk kita. Nah, petani juga di sini harusnya kan ikut melindungi lah. Jangan betul. hanya memikirkan keuntungan semata. Iya, betul. Ini loh pasar luar menunggu produk kita loh Jawa Barat. Mana dong sekarang ini? Iya. Di mana nih produk kita tuh? Betul. Mana yang kopi Preanger tuh ada di mana? Itu harus jelas kita. Betul. Volumenya misalnya per tahun berapa gitu. Kita harus punya database mengenai petani-petani kopi dan berpenghasilan berapa kilo per misalnya per bulannya. Itu harus punya. Seperti itu. Jadi ketika pasar luar datang kita tuh enak tinggal mengakses mereka gitu kan. Betul. Jadi nggak harus tidak lost informasi. Nggak lost informasi, betul. Akhirnya kita cuma sebagai petani, kuproynya lah ya, gitu kan. Kuproynya kesannya brandingnya sama mereka, yang lebih untungnya mereka, kita cuma harga ininya doang. Ya, informasi dari pedagang-pedagang mereka yang bergiat di kopi ini gitu ya. Ternyata pasar lokal pun cukup menjanjikan. Tidak, mereka katakanlah petani kecil yang tidak harus mau ekspor harus ada LC segala macam. Ternyata produk pasar nasional pun menjanjikan dan itu lebih untung malah. Betul. Gitu kan? Nah, dari itulah mereka berbondong-bondong untuk mau menanam kopi seperti itu. Karena ke depan masih tetap nih kopi ini masih diterima masyarakat, masih diterima pasar dengan luas gitu pasarnya. Betul, pasarnya masih luas. Nah, untuk pertanyaan terakhir di hari ini adalah harapan dari Ibu sendiri dan Komisi 2 tentang pertanian di Jawa Barat itu seperti apa? Ya, harapan saya kepada nih mitra kerja kita di Komisi 2, baik itu ketahanan pangan dan hortikultura dinasnya, kemudian perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, tetaplah berprestasi, melakukan kerja serius untuk menghasilkan prestasi. Jabar Juara itu harus tetap kita kejar, digaungkan terus sebelum ada jargon Jabar Juara. Itu sebetulnya mitra kerja kita Komisi sudah menghasilkan produksi unggulan Jawa Barat yang dari tadi, makanya banyak dari provinsi lain kemudian belajar dari kita, kemudian mengadop apa yang telah dibuat di Jawa Barat. Gitu ya. Tetap seperti itu ya, kami Komisi 2 juga tetap mendorong program mereka dan tentunya support anggaran nanti di Badan Anggaran. Jadi tetap ya, anggaran menjadi PR ya. Nah, kita masuk ke terakhir nih Bu. Sebelum kita tutup ada rapid question ya. Jadi seperti biasa nanti saya akan melakukan atau mengeluarkan dua kata. Ya. Jadi kita memberikan dua kata. Jadi Ibu silakan pilih kata yang menurut Ibu adalah Ibu banget.
Oke ya, tapi cepat jawabnya. Oke. Oke, siap ya. Siap Bu ya? Oke. Nanti di akhir kita tanya pertanyaan penjelasannya kenapa. Siap? Pertama, teh atau kopi? Kopi. Peyem atau opak? Peyem atau opak? Opak. Mie bakso atau soto? Soto. Sirsak atau alpukat? Alpukat. Legislatif atau eksekutif? Legislatif. Legislatif. Bener ya, cepet tuh, bener-bener cepet. Tadi kopi atau teh? Tadi jawabannya adalah teh ya? Kopi. Kopi, sorry. Teh ya? Kopi ya? Kopi lagi. Kopi ya? Sepertinya ada intervensi. Iya, ada intervensi di sini ya. Harus kita gitu. Tadi udah dijawab dari kopi ya. Nah, tadi kalau misalkan ngomongin kopi apa yang paling suka? Saya kopi Arabica. Arabica. Kalau robusta enggak? Robusta kurang begitu karena saya lebih suka yang Arabica ada asam-asamnya. Asam-asamnya gitu ya. Tadi peyem opak. Apa? Karena suka nyemil juga katanya ya. Kalau misalkan bela Katanya, ibu pesanan dari mana nih? Iya dong. Ngeliat dari postur saya gitu. Ibu tahu datang tadi barusan ibu datang ya. Lihat kita berdua lagi teleponan. Ya itu biasa kita lagi nyari. Apa aja nih. Ya, katanya suka juga kalau ibu tuh kalau misalkan kemana belanja suka nyobain gitu makanan daerah juga. Betul, bukan hanya makanan daerah. Ya, cemilan-cemilan juga, kerajinan juga. Kerajinan nih. Misalnya saya ke Bali atau ke Jogja, ini ada produk lucu banget dan saya lihat ini dipakai di hotel-hotel. Kenapa tidak ini di Jawa Barat juga gitu kan? Jadi petani-petani katakanlah yang punya bambu ikut juga memproduksi itu kan ada added value itu. Betul. Jadi emang suka ya. Kasih ke mereka, ini buat kayak begini bisa nggak? Masalah pasar nanti kita sama-sama cari. Pikirkan lah ya. Nah, Tadi mie bakso dan soto. Tadi jawabannya soto. Karena ibu juga suka masak dan bahkan suka masaknya yang suka berkuah-kuah. Lah. Waduh. Bener nggak? Aduh, jangan-jangan asal hal yang paling privasi juga tahu nih. Oh enggak. Cuman ini doang yang ditanyain doang kita tahunya. Yang lainnya nggak tahu. Soto ya? Katanya suka masak. Iya. Masak apa aja tuh? Semua jenis masakan lah. Terutama yaitu yang berkuah. Enggak soto. Caranya berkuah. Saya tuh belajar nih ya. Soto mulai dari soto Betawi, soto Makassar, soto Banjar, soto Madura, soto Bandung. Semua soto. Semua soto saya belajar. Dulu punya rencana saya punya kafe yang semua makanannya serba soto. Serba soto, oke. Tapi tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Jadi anggota dewan. Sirsak atau alpukat? Alpukat. Bahkan katanya kalau makan alpukat pakai gula. Enggak. Salah. Tanpa gula. Gula. Oh, ini doang dikerok doang. Iya. Salah. Lebih sehat nggak pakai gula. Oke. Legislatif dan eksekutif? Legislatif lah. Nggak jadi eksekutif? Umur saya sudah tidak memungkinkan. Bisa lah. Cincai lah. Enggak, kalau legislatif kan lebih banyak intens komunikasi dengan masyarakat. Lebih bisa turun ke masyarakat. Siap. Jadi udah sebuah rapid questionnya dan boleh dong sebelum ditutup closing statement buat petani-petani di sana bagaimana untuk tetap berjuang seperti itu. Ya. Baik nih buat khususnya anak-anak muda di Jawa Barat, ya mungkin yang susah cari pekerjaan, ini peluang besar loh. Bertani itu bukan hal yang memalukan loh. Bertani itu pekerjaan mulia. Even katakanlah misalnya hasil produksi pertanian kita atau komoditas kita itu anjlok harganya, kita masih bisa berbagi ke tetangga-tetangga. Itu nilai ibadah buat kita juga gitu ya. Jadi ayo bangun Jawa Barat di dunia pertaniannya. Dunia pertanian bisa juga jadi sumber penghidupan bagi kita. Jadi jangan malu, jangan pernah berpikiran rubah mindset kita bahwa dunia pertanian itu berkalang daki, dunia pertanian itu identik dengan kemiskinan. Tidak, itu pemikiran yang kolot bagi saya. Sebagai anak muda yang punya semangat, jadikan ini sebagai peluang untuk menjadi penghidupan kita seperti itu. Itu aja barangkali. Oke, siap. Oke, terima kasih nih Ibu Lina ya. Sudah berbicara tentang pertanian, membuka lebar bagaimana pertanian di Jawa Barat dan kita akhirnya tahu permasalahan pertanian Jawa Barat seperti apa dan juga bagaimana kedepannya kita sebagai masyarakat Jawa, terutama Raini yang masih muda nih, untuk bergerak bagaimana majukan pertanian di Jawa Barat. Ya, tanpa dunia pertanian. Betul. Ini perut kita siapa yang mengisi? Mengisi, betul. Iya.
tidak akan pernah tergantikan. Betul. Mungkin saja kebutuhan sekunder itu ya Bisa terisi orang lain. bisa dialihkan, tapi perut Nggak mungkin dia. itu kebutuhan utama, kebutuhan primer dan tetap harus dijaga. Dari mana? Dunia pertanian. Oke. Dari itu hidup Pertani. petani. Siap. Terima kasih sekali lagi Bu Lina. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, Kita tunggu amin. gebrakan-gebrakan di Komisi 2 Siap. khususnya di pertanian. Amin. Kita tunggu Insya kabar Allah. baiknya. Insya Pokoknya Allah. sehat-sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga buat sobat Fox Pop juga yang di rumah yang selalu stay tune, selalu standby di DPRD-nya. Boleh banget, jangan lupa di YouTube-nya di DPRD Provinsi Jawa Barat, like, share, subscribe dan juga komennya ya. Spotify-nya juga jangan lupa ya Bu ya, boleh. Dan juga terima kasih banget yang sebesar-besarnya kepada para pejuang-pejuang kita di hari ini, teman-teman Humas DPRD Jawa Barat. Wey, ya. Pokoknya kalian juara. Kalau gitu, Reja pamit. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Lina. Saya juga pamit. Boleh banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.